saiki nek nganggo Jayabaya, Satriya, Pinandita, Sinisian, Wahyu, ini lengkap, kepemimpinan yang sangat lengkap juga ya. Ini juga dari Al-Quran, karena Jayabaya itu muridnya Syekh Ali Samsudin ya, beliau masuk Islam sejak muda, kemudian dibaca sekian abad kemudian oleh Rondo Warsito di Solo, kemudian diterjemahkan dan disampaikan kepada Anda Satriya, Pinandita, Sinisian, Wahyu itu. Nah, kita punya pedoman-pedoman kok di Indonesia ini. Untuk bangkit itu ada pedomannya, jelas pijakannya, jelas teknologi kesejarahannya, jelas semua. Jadi sebenarnya gak penting lanang tawedok tapi satriya. Dia bisa kapan-kapan lembut kayak wong wedok, kapan-kapan tegas kayak wong lanang. Jadi bukan soal keras atau lembut, tapi soal ketepatan ya. Kalau kira-kira begitu ya. Nah sekarang kalau kita ngomong sejarah kesatriaan itu, kita seperti yang sudah saya omongkan awal tadi, kita harus berangkat mulai akhir Mojopahit. Berarti kalau Sunan Kalijogo itu lahir 1450 ya, 1450, umur beliau sampai 120 lebih, hampir 130. Jadi Sunan Kalijogo menangi akhir Mojopahit, Brawijaya V sampai peralihan ke Demak, sampai ke Pajang, sampai ke awal Mataram ya. Itu berarti pertengahan abad 14 sampai hampir abad 16. Disitulah Indonesia mulai terancam nasionalismenya, yaitu unsur-unsur nasionalisme, komponen-komponennya mulai digerogoti dengan datangnya Portugis pada waktu itu. Portugis sebagai tangan panjang otomatis dari yang disebut Perang Salib pada waktu itu. Jadi Perang Salib itu, kekalahan Islam di Andalusia itu diteruskan sampai ke sini dengan penjajahan dan penaklukan kepada negara-negara Islam, karena pada waktu itu sebenarnya sudah ada segitiga kesultanan Islam, Brunei, Manila, sama Ternate pada waktu itu. Jadi itu ada segitiga kesultanan Islam. Saya pernah di masjid mereka. Kalau Anda ke Manila ada masjid ya, ada masjid itu sebenarnya dulu Kesultanan Manila dan seterusnya. Nanti kita bicarakan mengenai tergerogotinya kesatriaan. Sekarang Anda tahu toh sekarang ini kita satria apa tidak? Kamu lihat aja. Baik setiap orang, setiap pejabat atau negara kita, pemerintah kita, ukurannya coba satrio apa ora? Satrio itu nanti kita cari. Ini kita bisa mengacu kepada Al-Quran. Di antara para mukminin itu ada satria. Orang, jadi satria itu apa? Orang yang sportif kalau dalam olahraga, ya Pak ya. Nek di ilmu namanya objektif. Kalau di akhlak namanya jujur, itu satria. Kalau di apa? Kalau di mekanisme sosial yang sila kelima yaitu keadilan, kudu adil. Nek satria mesti adil. Nek musik, bagaimana musik yang kesatria gak bales, pas. Nek do ya do, nek gripe C minor ya C minor, nek dia belokno atau munggahno ngedukno saya gak satria. Kalau dalam matematika ya kesatriaan itu kesucian sebenarnya Pak ya, kesucian, ketepatan. Nek rambut ya rambut, batuk ya batuk gitu ya. Nah sekarang kan kita ini di Indonesia sedang mengalami manipulasi yang luar biasa. Ketoke rambut ternyata apa Pak?
iki jaluk dikai rambut ternyata jempolan. Iyalah ya bos. Enggak dikai Pak Nafi ya, tolong ya Pak Nafi, tolong ya, jempolan sing akeh lumayan nanti. Aku optimis ke masa depan Indonesia karena ada polisi yang sangat berbudaya, yang sangat memasuki wilayah budaya. Tapi kita teruskan sedikit sebelum Pak satu nomor kemudian Pak Zawawi. Jadi pokoknya kalau teori selama ini di MAIA yang namanya defaultnya pemerintah, entah polisi, entah tentara, entah sipil adalah qul a'udzu birabbin nas. Defaultnya itu kepada masyarakat itu mengasuh, Pak, nyayangi, mengasuh, mengayomi. Begitulah seharusnya manajemen. Bahkan direktur, bahkan kapolres, bahkan itu bapak rumah tangga, defaultnya mindset utamanya adalah mengayomi. Itu dari An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada rububiyah, kemudian malikin nas, mulukiyah, kemudian ilahin nas, uluhiyah. Ya, teori ini ya, wis cieling ya. Dadi nek pokoknya bendino niku ngayomi, nyayangi, ngayomi, nyayangi. Bahkan itu nanti kalau sampean kembali ke surat Al-Hasyr, dadi pejabat itu nomor 1 menguasai masalah yang di wilayahnya. Nek wis menguasai masalah rakyatnya, teritorialnya, dan semua dialektikanya, semua komprehensi persoalan-persoalannya, dia kemudian menjadi tumbuh kasih sayangnya di alimul ghaibi wasyahadah, kemudian Rahman Rahim, baru Malik sampai Mutakabir. Di situ urut-urutan kesatria ya Pak Muzamil ya, karena persyaratannya semua kekesatriaan. Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbar Mutakabir dan seterusnya. Ini kita catat-catat, tidak bisa kita perdalam. Pokoknya sing penting eling jadi file sing kapan-kapan bisa diperdalam di Oke. Dari situ kita tahu bahwa ke depan ini kita harus kembali mengkesatriakan Indonesia. Ini juga satria lagi. Ojo kon wayai gagah malah lembek, wayai lembut malah gagah. Ngeten nih Pak Polisi ya kira-kira gitu. Terus ngeten nggih. Saiki nek nganggo Jayabaya, Satrio, Pinandita, Sinisian, Wahyu, ini lengkap, kepemimpinan yang sangat lengkap juga. Ya, ini juga dari Al-Qur'an. Karena Jayabaya itu muridnya Syekh Ali Samsuzen. Ya, beliau masuk Islam sejak muda. Kemudian dibaca sekian abad kemudian oleh Ronggo Warsito di Solo, kemudian diterjemahkan dan disampaikan kepada Anda Siak Satrio Pinandito Sinisian Wahyu itu. Nah, kita punya pedoman-pedoman kok di Indonesia ini. Untuk bangkit itu ada pedomannya, jelas pijakannya, jelas teknologi kesejarahannya, jelas semua. Oke, dari situ kita kembali, kita tentukan bahwa nomor 1 adalah keibuannya Indonesia. Ibu itu mesti lembek apa bisa lebih tegas dari ayah, dari bapak? Bisa lebih tegas, betul. Jadi keibuan Pak Muzamil tidak berarti kita lembek. Kadang-kadang ibu lebih rijal daripada bapak, betul enggak? Rata-rata suami istriku sing kuasa sing wedok, rata-rata. Kenapa? Karena laki-lakinya orang baik. Kalau laki-lakinya itu punya mental binatang, maka dia tidak mau kalah sama istrinya. Tapi karena dia manusia yang berhati lembut juga, maka kalau sesama manusia, sing lemah mesti menang, sing kuat mesti kalah. Wis to nek gak percaya kon Rabio.
Karena sing menang sing kuat kudu ngalah. Kita betul. Sing kuat kudu ngalah. Ya, drone. Pakai drone. ya. Engkau nomor handphone engkau sih. Jadi kita punya mental ke dalam adalah ibu pertiwi, ibu kota ya. Kita menampung sembarang nggak apa-apa tekor ini kita tampung, tapi kita punya sikap keluar satria. Kapan kita harus tegas, kita tegas. Bahkan kalau perlu kita radikal. Tidak akan ada kota pahlawan Surabaya kalau tidak terjadi radikalitas pada tanggal berapa ya? 10 November. Itu harus tindakan radikal kepada Jenderal Malabi dan sekutu yang mendarat di pelabuhan. Betul nggak? Lah kon moderat lah kak situ Hari Pahlawan. Jadi radikal tidak radikal itu bukan golongan, tapi momentum dan konteks. Kalau memang konteks dan momentumnya mengharuskan radikal, ayo. Kayak Pak Muzammil akeh tanggane sing ngelokno dheke. Nggak apa-apa, dia tetap model, tetap lembut, tapi nek sing dilokno bojone. Caro. Nek bojone sing dilokno karo tanggane wis. Demikian juga Allah. Kalau sekedar manusia kafir saat dunia nggak masalah, tapi nek kon sampai ngelarani atine Kanjeng Nabi kekasihnya, ya, gak melok-melok. 18 gunung tuh berderet-deret wahing. Menurut ya, Bismillah. Oke. Jadi nek kon kepingin kon kuliah, kon kudu tutuk ibune ilmu sing kok pelajari. Gitu ya. Nek sampean mengalami kriminalitas, sampean kudu roh oyote ibune apa sebabnya kok ono anak sing jenenge kriminalitas, apa sebabnya kok ono anak sing jenenge narkoba molimo sak piturute. Kudu sampai tutuk ibune. Kalau Anda belajar sastra harus sampai ke ibu kata. Kalau Anda ke Indonesia harus sampai ke ibu kota ya. Dan ibu kota itu harus kita tarik garis ke ibu sejarah. Nah, ibu sejarah malam hari ini Pak Rektor kita tarik sampai minimum abad 13-14. Kita tarik busur ke belakang sampai 13-14 karena mulai awal abad 15 itulah kesatria Republik Indonesia Nusantara mulai digerogoti. Dan kita cari apa yang digerogoti itu nanti pelan-pelan kita elaborasi supaya nanti kedepannya kita lebih jelas lagi. Sekarang ini sing kira-kira mengancam guyub rukun Indonesia itu apa ae? Sing teko njero apa, teko njaba apa? Gitu ya. Itu harus kita rumuskan. Ojo salah sasaran. Ojo salah sasaran, sing kate ngerampok Indonesia, sing kate ngentekno harta benda dan harga diri Indonesia itu kudu kita identifikasi secara tepat, secara ilmu pengetahuan, tidak salah. Sekarang kan Islam yang dituduh-tuduh terus. Gak iso. Islam itu wong Islam kan ada kekuatan untuk menggerogoti Indonesia. Islam tenaga, energi dan patriotisme untuk nomor satu membela Republik Indonesia. Jangan khawatir Pak. Dan seterusnya nanti kita cari apa yang ngancam Indonesia, jangan sesuai dari luar, dan yang ngancam dari dalam apa. Pada abad
ketika Mojopahit akan berakhir, itu terjadi 3 bencana besar. Satu berupa semburan lumpur sangat besar di dekat Delta Brantas di Mojokerto, di daerah Canggu. Itu membuat perekonomian Mojopahit menjadi guncang. Pada saat itu kemudian terjadi pergesekan, perbenturan dan seterusnya, ditambah bencana yang kedua yang berupa pertentangan atau perebutan kekuasaan di antara para priayi atau punggawa keraton sendiri. Royokan kekuasaan ini antara PDIP karo Demokrat karo iki sing nggarai iki bencana iki. Bikin partai kan itu urusan sila ketiga, Pak. Kalau Anda bikin partai, kalau UPN ini sila kedua. Di sini tempat membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Hasilnya alumninya adalah sila ketiga. Orang-orang yang menjaga persatuan Indonesia. Kalau kamu bikin ormas harus untuk persatuan Indonesia, bikin parpol harus dengan prinsip persatuan Indonesia. Jangan sampai kamu bikin partai untuk akhirnya memecah belah masyarakat. Nek kon tidak menjamin sila ketiga, sila keempatnya akan jebol. Sila keempat adalah pemerintahan dengan permusyawaratan dan perwakilan. Kalau tidak didasari sila ketiga yang kokoh, yang solid dengan persatuan dan keutuhan di tema kita ini, maka sila keempatnya juga akan menjadi arena persaingan, arena subversi, arena sikut-sikutan, arena yang rebutan-rebutan sehingga dan ini bencana abad 15 yang kedua itu adalah perebutan kekuasaan di antara keraton-keraton yang ada. Jadi keraton dalam keraton. Kalau saya kira ada keraton PDIP, ada keraton Demokrat, ada keraton Perindo, ada keraton Nasdem, semua keraton kabeh. Masih rapat kaya apa ae PDIP tetep sing nentokno ratu lah ngono sih. Bener lah karek. Lha sebab Masih Demokrat gawe Munas jungkir balik, tetap keputusannya diambil oleh rajanya, betul enggak? Begitu juga Nasdem, begitu juga Hanura, begitu juga Sengari, Perindo ini. Dan kita jangan menjadi bangsa yang tidak kesatria. Nek zaman biyen Nabi Nuh iku 900 tahun nek oleh wong 80 kira-kira sing beriman. Iblis berarti oleh sekitar 400.000. Kalah musuh iblis. Tetapi mereka jantan, aku kafir, aku gak percaya. Nek saiki lah ketoke percaya padahal gak, ketoke gak percaya padahal percaya. Kadang percaya, kadang gak. Ya tak, tak guna saiki. Ketoke macan tapi mangan suket. Ketoke wedhus lah kok. Ndase petik ya dicakot, lah ngono. Saya kira ngono sing kadang. Nah itu tidak kesatria. Jadi kadar ketidaksatriaan kita sekarang sangat tinggi. Tunggu sekalian. Maka bencana yang ketiga sebenarnya adalah ya, pertama tadi lumpur menghancurkan ekonomi, yang kedua pertentangan di antara perebutan kekuasaan intern sing gak ketahuan, gak ketara Pak. Gue nang apa-apa SBY ketepuk Jokowi, gitu kan? Padahal mari sadurunge SBY dituduh melatar belakangi 212, mari kepedhok, mari kan apa-apa. Terus kan saiki rumah samu kok terus bersaing Prabowo musuh Jokowi, padahal yoga itu akhirnya ya nyang-nyangan padahal. Jadi kalau itu aja lebay-lebay lah ya, kalau itu aja percaya nang Gusti Allah lah ya, percaya kepada ilmumu sendiri dan pengetahuan sendiri. Ojo gampang-gampang gumun, ojo gampang-gampang gede-gede no, ojo juga gampang-gampang nyilik-nyilik no. Ini kita tidak punya urusan sama politik nasional. Pak polisi juga ada urusan loh. Polisi itu penjaga negara, bukan penjaga pemerintah. Betul enggak?
Terus saya. Ya apa sih? Kayak naik Kapolri ngono ya. Kongresi persnya ini. Oke. Bencana ketiga adalah datangnya kekuatan-kekuatan asing yang waktu itu diawali oleh Portugis. Wis tahu tak ceritani to, Rek? Satria Mojopahit dan Demak itu mulai turun kesatrianya karena apa? Karena ada medsos pada waktu itu. Kok medsos maksudnya apa, Pak Rektor? Lho nek wong Jawa sing jenenge lanang ya dep-depan. Ketok raine ya toh, tunyu-tunyuan, caruk kan gitu. Nek medsos bandem dari jauh, tahu enggak? Dengan akun abal-abal bandem dari jauh. Nah, Portugis datang ke sini dengan kapal-kapal perampok yang senjata utamanya adalah meriam. Jadi masih kira jagoan pencak kaya apa, tapi di sawat nganggo meriam, nganggo granat. Akhirnya kita juga terus bikin granat. Akhirnya kena susu pinternya bandem, tapi gak wani dep-depan. Itu salah satu faktor kekesatriaan. Sebelum Pak Muzawi aku jalur siji Pak Muzamil. Kesatria itu kita carinya gampang aja, kriterianya 4 sifat Rasul. Udah, nek pindah satria gawe 4 sifat Rasulullah sudah cukup. Apa maksudnya? Sidik, makna sidik. Jujur itu maksudnya gak mek kelakuan, tapi ilmunya ya jujur loh. Ya nek hasil penelitiannya Bapak Mah. Hasil penelitiannya wong ngoyo ngono ya ngono. Ngono ya Rek ya. Itu nek jadi jujur itu tidak hanya akhlak tapi juga ilmu dan apa saja jujur. Sidik, dua, amanah bisa dipercaya. Tidak bisa ya. Ya. Kalau kamu sudah hasil penelitian wong sing luwih gampang digoyang uang lanang ya, maka ketika menjalankan amanat harus pakai ilmu itu tadi. Pokoknya aku gak berangkat terus ada Rek. Apa sing ada kita dengarkan bersama, dari situ kita berangkat. Akhir kayak terus jono penelitian. Gampang apa istilahnya gampang diapano apa? Wong lanang itu gampang diatur. Ini hasil penelitian ya. Jadi amanatnya adalah bagaimana mengatur wong lanang. Gitu kan? Renisa. Astagfirullah. Aku tadi kayak semua mikir aku. Gara-gara bayang aku simulasi soalnya utakku itu. Simulasi. Lungguh iso, ngantek iso, nangdukur iso, rene iso, apa iso, nang buri iso. Ditekuk. Kan jadi gue lah kenceng lah, harus tekuan. Iku lah nek anak Jawa. Ya nek Jawa nek 1 meter, nek 3 meter. Ojo ngono karo bal-balan Arab jarene. Yo ono. Ternyata di buri anune ya. Ya Bapak Rektor. Apa sampean ngundang polisi genting. Ya ojo terus diskriminatif lah. Yo iku kan soal teknis to, anjene wong anjane dawa ya di guna begini. Ngono karo sampean. Ya nek dawane mek 3 meter, nek dawane 20 meter. Aku poso nggo gledekan. Ya Allah. Dulu tau enak di Surabaya ya, ngomong ngono gak apa-apa, pengajian lho iki. Pengajian lho iki. Engko dilolokno karo membaca JTV, karo menonton JTV lu pengajian iku sing aran pengajian apa wong iki guyub rukun menjaga keutuhan KRI ya ta. Lah kok kiai kok ono ngono-ngono, ono
gampang diatur, sing ngarani kiai sapa wong polisi gendeng kok. Oke, Siddiq amanah menyampaikan. jadi amanat itu adalah keteguhan dari ilmu itu dijadikan aplikasi yang teguh di dalam software yang teguh. Kemudian tabligh itu kamu menyampaikannya juga sesuai dengan prinsip amanah tadi. Terus Fatona cerdas. Fatona itu punya kecerdasan terus menerus untuk mencari yang paling akurat, yang paling tepat, yang paling ya kira-kira gitu Pak ya. Jadi kecerdasan yang dinamis, anytime. Jadi polisi ngatur iki harus bisa improvisasi di lapangan. Sebab gak ono misalnya demo atau apa yang tertentu, gue di lapangan mesti ono perkembangan yang tidak terduga. Harus punya kecerdasan, harus fatona, kan gitu. Oke, jadi sing wedok piro sing lanang piro dari papa tadi? Siddiq lanang, terus kamu sambil Amanah. amanah wedok ta lanang? Siddiq lanang, amanah wedok, terus nomor 3 loro wedok loro. Itu dari segi kata maksudnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata mudzakkar, ada kata muannas. Siddiq itu gak ada taknya. Tabligh nggak ada taknya. Kalau amanah Ada taknya. taknya itu muannas. Kalau fatona ada tak marbutohnya, ada lubangnya itu tak berlubang, maka itu muannas gitu. Anak-anak tadi memang lambat pahamnya. Iya. Karena kan yang dua pakai tak marbuto, yang dua ndak. Berarti anak lanang loro wedok loro. Gitu ya. Ada seorang wali kota Pak di daerah Jawa Timur marah, sambat karo aku, cak Islam itu senengane wedok ya. Ya apa maksudnya? Lah kabeh ku istilah wedok-wedok kabeh. Apa istiqomah, mutmainnah, sakinah, mawaddah, rahmah. Wedok kabeh. Sing lanang mek situ Robun Ghafur. Ono paling kota ngono gendeng ya. Aku seneng. Indonesia ini selamat mergo akeh pejabat sing gendeng ngono ya. Amin ya rabbal alamin.